Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihoul Isro, Prodi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang sebuah cerpen yang berjudul Percayakah Kau Padaku, sebagian dari novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Dalam cerpen ini menceritakan sebuah kisah seorang ayah yang sedang mengunjungi pusara putrinya. Setiap tahun sang ayah akan menyempatkan untuk mengunjungi pusara putrinya tersebut. Dalam setiap kunjungan, ayahnya selalu menceritakan kisah-kisah yang diperolehnya selama berlayar di kapal. Dan pada kunjungan kali ini, sang ayah menceritakan sebuah kisah tentang Rama dan Sinta. Kisah Rama dan Sinta yang dimulai dari sebuah sayembara yang diadakan oleh Raja Wideha, ayahanda dari putri Sinta. Dalam sayembara tersebut, pangeran-pangeran yang mengikuti sayembara hanya diminta untuk mencabut busur yang dihadiahkan oleh Dewa Siwa terhadap tanah India. Rama pun memenangkan sayembara tersebut dan menikah dengan Sinta. Setelah itu, Rama memboyong Sinta kembali ke Ayodhya. Sesampainya di Ayodhya, Raja Kosala, ayahanda Rama, sangat bahagia dan hendak membuat Rama menaiki tahta. Akan tetapi, ibu tiri Rama, istri muda Raja Kosala, menentang hal itu. Dan dengan liciknya ia membuat Rama dan Sinta terusir dari Ayodhya. Rama dan Sinta dan ditemani oleh Laksamana pergi meninggalkan Ayodhya, mengasingkan diri di sebuah hutan rimba yang lebat. Selama 14 tahun pengasingan, Sinta selalu setia mendampingi Rama. Ujian-ujian selalu datang kepada mereka, sampai sebuah peristiwa di mana Rahwana, raksasa yang perkasa dan licik, berniat untuk menculik Sinta. Dengan kelicikannya, Rahwana berhasil mengelabui Rama dan Laksmana dan berhasil membawa Sinta ke kerajaan Alengka. Rama pun marah dan ia pun meminta bantuan kepada bangsa manusia kera untuk membantunya menyerang Alengka. Bangsa kera pun menyanggupi hal itu. Mereka berangkat menuju Alengka dengan dipimpin oleh panglima perang sakti, yaitu bernama Hanuman. Dalam perjalanan tersebut tidaklah mudah, karena letak Alengka yang berada berpuluh-puluh kilometer di tengah lautan membuat para pasukan memiliki kendala untuk menyeberangi lautan. Rama pun meminta bantuan kepada Dewa Baruna, dewa samudra. Akan tetapi Dewa Baruna tidak menolak untuk membantu, dan beliau menyarankan untuk membangun sebuah jembatan. Semua pasukan bergotong royong membangun jembatan. Jembatan tersebut diberi nama dengan Jembatan Cinta. Jembatan pun selesai dibangun. Para pasukan berbondong-bondong menuju kerajaan Alengka. Rama pun berhasil membunuh Rahwana dan membawa Sinta kembali pulang ke Ayodhya. Sesampainya di Ayodhya, Rama diangkat menjadi raja. Setelah beberapa bulan, terdengar bisik-bisik penduduk Ayodhya tentang mereka meragukan tentang kesucian Sinta setelah berbulan-bulan diculik oleh Rahwana.
Dan hal itu terdengar sampai di telinga Rama, dan Rama pun meragukan istrinya tersebut. Rama pun memutuskan untuk Sinta melakukan ujian kesucian dengan berjalan di atas kobaran api suci. Laksmana sang adik memperingati Rama tentang keputusannya tersebut. Sinta pun melakukan ujian kesucian tersebut dan ia berhasil melewati kobaran api suci. Ia terbukti masih suci. Keadaan pun kembali damai. Akan tetapi, setelah berbulan-bulan kemudian, terdengar kembali keraguan penduduk Ayodhya tentang kesucian Sinta. Mereka mengatakan Sinta bisa melewati kobaran api kesucian karena menggunakan sebuah sihir yang sudah dipelajari dari Rawana. Rama pun termakan oleh omongan tersebut dan kembali tidak mempercayai istrinya. Akhirnya Rama pun mengambil keputusan untuk melakukan pengasingan kepada Sinta. Sebelum keputusan tersebut dibacakan, Hanuman kembali memperingati Rama tentang keputusannya tersebut. Namun lagi-lagi Rama di hatinya tetap merasa ragu dan curiga tentang kesucian Sinta. Sinta pun melakukan pengasingan selama 10 tahun. Ia menuju hutan di saat malam yang ada hanya gelap gulita. Ia pun bertemu dengan seekor beruang yang mengajar. Sampai akhirnya bertemu dengan Resi Walmiki. Dan Resi Walmiki pun membantu Sinta dan dibawa ke padepokan. Selama 10 tahun Sinta hidup di padepokan. Dia pun melahirkan seorang anak kembar. Diberi nama Lawa dan Kusa. Lawa dan Kusa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehingga membuat Resi Walmiki memberikan hadiah kepada mereka busur kembar Pandawa. Masa pengasingan Sinta pun berakhir. 10 tahun sudah berlalu. Namun Rama tetap tidak menjemput Sinta. Setiap harinya Sinta selalu menanti kedatangan Rama. Setelah 1 tahun berlalu, si kembar mengetahui berita tersebut dan merasa benci terhadap Rama. Sampai akhirnya kebencian tersebut membuat mereka nekat untuk menyerang Ayodhya. Setiap wilayah demi wilayah mereka taklukkan hanya berdua. Sampai akhirnya terdengar di telinga Rama dan Rama pun mengumumkan peperangan kepada dua kembar tersebut. Berita tersebut terdengar sampai ke telinga Sinta di padepokan. Sinta pun panik. Sinta dan Resi Walmiki pun segera menuju ibu kota Kosala untuk mencegah peperangan antara ayah dan anak tersebut. Sesampainya di sana, Sinta menangis dan langsung memohon kepada anaknya untuk menghentikan peperangan tersebut. Rama seketika tertegun melihat Sinta. Ia pun menghampiri Sinta dan bertanya, siapakah anak kembar tersebut? Sinta pun memberitahu Rama bahwa mereka adalah anak Rama. Akan tetapi, lagi-lagi Rama tidak mempercayai hal itu. Ia ragu karena sekian lama telah berpisah dengan Sinta. Sinta pun menangis, merasa putus asa karena Rama tidak pernah mempercayainya. Ia pun bersumpah dan memohon kepada Ibu Pertiwi, kepada bumi untuk membelah. Ia pun berkata, jika aku memang tidak suci, maka kembalikan aku ke atas dengan keadaan tanpa nyawa. Dan jika aku memang masih suci, terimalah aku pada pangkuanmu.
Rama pun tersadar. Ia mencegah Sinta untuk melakukan itu. Semua sudah terlambat. Pun terbelah, Sinta meloncat dan tanpa kembali lagi. Rama menyesal karena telah tidak mempercayai istrinya. Ia pun mengakui jika si kembar adalah anaknya. Setelah 2 minggu berlalu, Rama pun pergi menyusul Laksmana untuk bertapa, dan si kembar kembali ke padepokan dengan Resi Walmiki. Cerita Rama dan Sinta pun selesai. Sang ayah tersenyum sudah menceritakan sebuah kisah kepada sang anak, dan ia pun berkata, "Maafkan ayah, karena cerita yang ayah ceritakan tidak berakhir dengan bahagia." Sang ayah pun teringat tentang kisahnya dan juga istrinya yang hampir sama dengan kisah Rama dan Sinta. Karena terkikisnya kepercayaan membuat hubungan mereka hancur berantakan dan berujung penyesalan. Kisah mereka dimulai ketika sang ayah membantu seorang perempuan yang akan dinikahkan paksa dengan seorang kakek-kakek. Karena jatuh cinta pada pandangan pertama, sang ayah pun dengan nekat membawa mempelai perempuan tersebut pergi dan mengikutinya berlayar. Sampai di sebuah kota tempat pembongkaran barang, sang mempelai pun tinggal di kota tersebut. Sedangkan sang lelaki melanjutkan perjalanan berlayarnya. Setiap 3 bulan ia akan mengunjungi kota di mana wanita tersebut berada. Setelah 4 kali kunjungan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Selama 2 tahun menikah, akhirnya sang istri mengandung dan melahirkan. Namun, di kota tersebut terdapat bisik-bisik bagaimana kisah seorang pelayar di luaran sana yang kerap kali berselingkuh, dan sang istri pun mencurigai suaminya karena berbulan-bulan tidak pulang. Akankah suaminya tetap setia atau malah berselingkuh? Sang istri memendam perasaan tersebut. Sang suami tidak tahu akan hal itu. Sampai suatu ketika sang suami hendak berangkat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Apakah kau masih setia kepadaku, ataukah kamu punya selingkuh di luaran sana?" Sang suami pun tertegun mendengarnya. Ia mencoba menjelaskan jika ia setia, tapi sang istri tidak mempercayai hal itu. Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya sang istri pergi meninggalkan suami dan anaknya yang masih kecil. Tidak lama setelah kepergian istrinya, anaknya pun jatuh sakit yang parah sampai tubuhnya membiru. Dan tak lama setelah itu, anaknya pun meninggal. Istrinya datang di pemakaman dengan cucuran air mata yang pilu, penuh penyesalan. Akan tetapi tidak ada jalan untuk kembali atau mengulang waktu. Yang tertinggal hanyalah penyesalan. Sekalipun ada cinta yang teramat sangat, jika tidak ada kepercayaan, maka hubungan tersebut akan cepat runtuh. Kepercayaan dalam sebuah hubungan adalah fondasi yang sangat penting. Hari sudah semakin sore, langit pun sudah semakin menghitam. Sang ayah pun berpamitan untuk kembali melanjutkan pelayaran. Sekian cerita dari cerpen Percayakah Kau Padaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.